salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada beliau kita akan dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya melaporkan hasil pertandingan kita tadi malam berjumlah Rp702.000. Rp702.000. Alhamdulillah. Terima kasih mengucapkan mudah-mudahan apa yang diberikan dapat membuat kita selalu bekerja kesehatan, dilancarkan semua rezeki kita serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Merasa masalah kita dilakukan sehat dan berjamaah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Dr. Ridwan dari MPD. Mudah-mudahan bersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, Pak Amir mana? No, aduh lah, biasa sih kau kenal. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang saya hormati. Sekarang kita sudah hampir finish Ramadan tahun ini. Lebih kurang 6 hari ke depan kita sudah memasuki 1 Syawal. Dengan datangnya 1 Syawal berarti tibanya hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan menyebut nama Allahnya. Jadi kita Bapak Ibu menjelang Idul Fitri ini kita tetap melakukan amaliyah Ramadan kita. Siang hari kita berpuasa, malam hari sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Ini upaya kita untuk mensucikan hati kita agar kita benar-benar menjadi pemenang nantinya di hari raya Idul Fitri. Menang dari apa? Apakah menang berlomba-lomba banyaknya sholat tarawih? Bisa jadi. Tapi yang sebenarnya adalah menang melawan hawa nafsu. Rasulullah balik dari perang Badar, kemudian kata Rasulullah, wahai sahabat sekalian, kita baru saja pulang dari perang yang kecil. Padahal perang Badar itu perang besar. Tapi Rasulullah katakan pulang dari perang kecil dan akan menuju kepada perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu berkecamuk dalam diri kita itu. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita berpotensi fujuraha yang selalu mengajak, mendorong kita untuk berbuat yang tidak baik. Ngomongin orang, busuk hati, iri hati, dengki hati, itu Bu ya. Itu ada dalam diri kita masing-masing potensinya tuh. Ya. Kemudian ada wataqwaha, ada pula dalam diri kita itu yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Sifat takwa, takut kepada Allah. Nah, dua ini berperang dalam diri kita. Maka cara mengatasi hawa nafsu itu dengan cara mengekangnya dengan ibadah puasa.
diberati diri kita, diberati hawa nafsu kita dengan banyak beribadah kepada Allah. Sholat malam, baca Quran, capek tidur. Itu namanya tidur ibadah ya Bu ya. Capek baca Quran, tertidur, itulah namanya tidur ibadah. Tidak ada orang katanya tidur ibadah. Yolah, kata dia, aku tidur dari pagi sampai maghrib. Wah, itu bukan namanya tidur ibadah, tidur pemalas. Ya kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, hampir finish kita ini. Artinya biasanya, ya Bu ya, makin ke ujung jamaah makin mengalami kemajuan. Apa itu kemajuan? Safnya yang mengalami kemajuan, ya dah. Di mana-mana Bu, Pak, saya ceramah sholat tarawih ini makin berkurang jemaahnya. Tapi masjid kita tidak, masih tetap ramai, ya dah. Alhamdulillah, hebat. Masjid kita masih tetap ramai. Nah, di mana-mana itu masjid sudah mulai sepi. Yang tinggal barisan-barisan terdepan itu adalah datuk-datuk, nenek-nenek, ada umur 70. Yang azan juga sudah datuk-datuk. Orang yang azan itu yang masih muda biar mantap, ya kan? Tidak yang azan sudah tua-tua, ya maklum anak mudanya sudah pindah ke mana? Ke mall. Hingga yang azan sudah datuk-datuk, ya kan? Hayya 'alas shalah. Ya, gigilah habis galau. Gigi metik sudah. Biasanya yang azan anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana rasanya Bu? Rasa di Mekah ada? Ya memang macam itu azan Mekah Bu. Jadi ibu-ibu yang baru balik dari umroh bulan kemarin, wah rasa di Mekah ya, cepat datang ke masjid, ya. Nida azan, aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, orang tanya-tanya, sudah azan tadi? Entahlah, kata dia. Yang imam juga gitu, yang tua-tua lah sekarang nih. Ya, biasanya yang muda-muda kan enggak yang tua-tua. Kalau yang muda-muda, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai ke ujung waladhdallin, amin, kompak. Kena yang tua jadi imam, batuk 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kata apa kata anak bujang di belakang, sampai kapan selesai sembahyangnya? Itu yang tinggal. Na'udzubillah. Kita tidak, tetap semangat. Saya tengok, wah jemaahnya masih mantap, ya kan? Itu. Kita kalau sekarang sudah mulai terasa suasana kegembiraan Lebaran itu. Terasanya macam mana? Mall makin ramai kan? Jalan makin padat. Ya kan? Apalagi di pasar-pasar, wow, banyaklah ibu-ibu dado puasa. Iya. Di atasnya tertutup, nampak kakinya kan. Sate galo, pesan sate galo, kayak dado puasa lagi. Lah Lebaran sudah. Tengoklah di pasar tuh. Ya Allah, kata saya, macam mana lah nih. Itulah kenyataannya. Sudah itu nak dekat Lebaran ini, sudah nampak euforia gembiranya. Ada yang sudah ngecat rumah, ya kan? Rumah sudah dicat, kemudian ordeng baru,
kursi baru, tentunya baju baru, telkung baru. Wah, tengoklah nanti lebaran Pak ya, lebaran kaget. Ado yang lebih gagah pula dari imam juga tampil ke depan. Wah, takbiran kan, semayang masuk ke masjid. Wah, kepian ini tinggi sampai ke atas, ikat kepalanya. Bawa tasbih pula sebesar biji pinang. Lama pula semayang. Sudah tu takbiran, nangis-nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Nangis-nangis takbiran. Semayang tarawih dah ada muncul-muncul. Iya, lebaran yuk lebih gagah pula dari imam bajunya kan. Itulah Bu. Itu namanya ngikut lebaran bae kan. Memang Nabi menyebutkan lisaimi farhatani. Ada dua kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Farhatun indal iftar. Pertama, kegembiraan pada saat berbuka puasa. Itu pasti orang bergembira dan senang saat berbuka puasa. Betul tak Bu? Memang pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi menunggu beduk maghrib tidak membosankan. Betul tidak? Bahkan menunggu beduk maghrib adalah ditunggu-tunggu. Wah, kapan maghrib nih? Kapan maghrib nih? Itu. Kalau azan asar tak ada pula bertanya-tanya kan? Gitu. Sudah itu yang kedua, farhatun indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, bertemu dengan Allah dambaan semua umat manusia, termasuk kita nih. Kita melaksanakan ibadah puasa siang hari, malam kita sholat tahajud, sholat witir, agar kita bisa bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Kalau sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan, karena tidak bisa kita memandang Tuhan, terbakar gitu. Nabi Musa dalam Al-Quran disebutkan naik ke atas gunung, lalu dia minta kepada Allah, ya Tuhan, aku ingin melihatmu, tunjukkan wujudmu. Terdengarlah suara gaib, Musa, kau tidak akan dapat melihatku, kau tidak mampu. Kalau engkau ingin melihat aku, cobalah kau pandang gunung yang besar di depan matamu itu. Aku akan tunjukkan, aku hendak memperlihatkan ya zatku, wujudku kepada gunung itu. Akhirnya Bu, gunung yang besar, keras batu, hancur meleleh bagaikan apa ya? Lahar gue, bagaikan lahar, meleleh. Tidak sanggup. Tuh, apalagi kita yang lemah ini, tidak akan mungkin mata kita bisa memandang Allah. Jangankan memandang Allah, memandang matahari pun ciptaannya yang panasnya luar biasa itu, kita tidak sanggup memandang matahari baik. Apalagi memandang Allah, tidak akan mungkin, terbakar kita. Maka itu kita sekarang ingin memandang Allah, tapi memandang Allah di akhirat kelak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia melakukan amal soleh. Apa? Amal soleh. Jangan amal salah ya. Amal soleh.
Berbuatlah kebajikan, kasih sayang kepada sesama, apalagi mau dekat lebaran ini, ya. Nah, kalau ada kain-kain cap gajah duduk, cap gajah nerungkup, nah, boleh kasih-kasih dengan anak yatim, orang miskin, ya kan? Atau minimal kepada guru-guru kita. Berapalah ada gajah duduk, tapi itu nilainya, pahalanya luar biasa untuk menghadapi lebaran ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam kultum kita kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.